Assalamualaikum. Pagi semuanya. Baik, silakan ketua kelas siapkan untuk pelajarannya. Perhatian semuanya. Siaga, magra, tega, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Pak, sebelum belajar, Bapak ingin tanya dulu siapa yang ada sampah, yang menemukan sampah, siapa yang menemukan sampah, tolong buang sampah dulu kita ya. Kalau tidak ada, bagus. Kemudian dah rapi semuanya kan? Rapi. Baik, siap untuk belajar kan? Ya. Yang kelompok ini siap untuk belajar? Siap. Baik. Sebelum belajar, juga Bapak ingin ngecek absen dulu ya. Arica. Baik. Kemudian Sudis, Hadir, Pak. Apri. Kemudian Busro. Busro. Terus Zahra. Hadir, Pak. Terus si Arafi. Hadir, Pak. Bilkis. Hadir, Pak. Kemudian si Denribal. Hadir. Terus kemudian Andri, kemudian si Ikram. Hadir, Pak. Nah, semuanya ada semua? Hadir. Bagus. Baik, sebelum kita belajar, kita membuktikan bahwa kita cinta terhadap tanah air Indonesia. Mari sama-sama kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, salah satunya Indonesia Raya. Bisa? Bentar ya. Dengarkan cekukannya ya.
materinya. Pertama, yaitu materi ini difokuskan tentang konsep algoritma. Algoritma itu adalah keterampilan berpikir kita komputasional bahwa melalui sebuah programan. Nah, programan itu yang bentuk visual maksudnya, bentuk visual akan nanti kita praktekkan nanti menggunakan Scratch ataupun juga menggunakan PictoBlock ya, ingat ya. Nanti kita akan coba tadi atau Blockly, kita akan masukkan teks basic codingnya itu untuk materi codingnya. Kemudian untuk KA-nya bahwa kecerdasan artifisial itu adalah eksperimen ataupun menggunakan platform edukatif ya, platform edukatif. Intinya coding itu adalah alat untuk mengajarkan kita berpikir logika. Algoritma itu langkah demi langkah yang kita harus pecahkan dalam mengambil suatu masalah. Ingat ya. Nah, sebelum kita tentunya masuk materi, apa sih tujuan pembelajaran kita? Tentu mengembangkan kemampuan berpikir komputasional dan literasi digital siswa. Yang kedua, meningkatkan keterampilan pemrograman dan pengembangan algoritma dalam kecerdasan buatan ataupun KA ataupun artificial intelligence ya. Itu tujuan pelajaran kita. Berikutnya apa tujuan pelajaran kita? Membekali anak-anak Bapak dengan keterampilan esensial dan juga berpikir kritis, kreatif, kolaboratif dan pemecahan masalah. Ingat ya, itu tujuan pelajaran kita. Nah, sebelum kita masuk materi pertemuan kali ini, Bapak ingin menanyakan materi sebelumnya. Ya, menanyakan materi sebelumnya. Apa itu? Siapa ingat di antara anak-anak Bapak yang tentang makna berpikir komputasional? Coba kalau bisa. Ya, silakan Robi. Dekomposisi yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Berarti itu bagian dari 4 pilar, 4 komponen dari berpikir komputasional. Sementara yang lain siapa lagi bisa? Siapa yang bisa? Kelompok 2 bisa? Silakan bisa. Aku Pak. Ya. Cara berpikir sistematis untuk memecahkan masalah dengan memanfaatkan konsep ilmu komputer. Memikirkan masalah dan memecahkan masalah dengan menemukan konsep berpikir komputer ya, seperti itu ya. Itu materi sebelumnya. Jadi dalam kehidupan kita pasti menemukan sebuah konsep tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu artinya kita memecahkan suatu masalah itu dari yang terbesar yang terkecil, seperti dikatakan dari 4 pilar komputasional si Ananda Rafi. Dari yang terbesar masalahnya kita pecahkan jadi yang terkecil. Itu salah satu 4 pilar daripada berpikir komputasional. Komputasional, ingat ya. Nah, sekarang kita akan hari ini mempraktikumkan bagaimana sih cara kinerja coding dan juga kecerdasan artifisial ya. Coding dan kecerdasan artifisial ataupun coding dengan singkatannya kecerdasan artifisial itu adalah KA. Ingat ya, KA. Nah, jadi nampaknya sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin juga memberikan bahwa rencana penilaian kita hari ini nanti penilaiannya itu secara individu, kemudian ada juga secara berkelompok. Nanti langsung ke praktikum. Sebelum praktikum, Bapak akan memberikan salah satu contoh bagaimana menggunakan salah satu platform edukasinya ataupun programan visualnya yang menggunakan PictoBlock ya, PictoBlock. Pernah dengar PictoBlock? Belum? Ada yang pernah? Pernah? Yang pernah bagus. Nanti kita coba nanti sama-sama. Nah, sekarang Bapak ingin nanti kerjasama kelompok dinilai, kemudian hasil proyek yang dinilai. Kita menggunakan
metode belajarnya menghasilkan proyek PBJL nanti ya istilahnya ya. Kemudian nanti dalam mengerjakan hasil kelompok itu harus kerjasama yang kompak. Kemudian hasil proyeknya sangat bagus juga. Kemudian nanti setelah individu mendapatkan nilai juga ya, mendapat nilai juga dapat ada dan para nilainya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu, boleh? Boleh. Ice breaking video ya, boleh ya? Nah, coba semuanya berdiri dulu. Coba kita berikan ini, arah ke kiri, maka ke kiri, kanan, arah ke kanan ya. Ya, baik. Kita mulai 1, 2, 3. Tunggu dulu, masih loading, kita tunggu. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Yang mana semangatmu hari ini? Kalau Bapak katakan Jackson semangat, kalau Bapak katakan 10%, kanannya ke depannya. Kalau Bapak katakan 50%, kalau 100%, ha. Boleh? Boleh. Jackson semangat hari ini 10%, 50%, 100%. Biasa tepuk tangan dulu. Sekarang sebelum kita akan praktikum, Bapak akan jelaskan dulu bagaimana awal materinya. Boleh kita saksikan video dari salah satu channel YouTube biar anak-anak Bapak mengerti tentang algoritma dulu ya. Oke. Pak, ini YouTube-nya Ibu Intan Luciana, channel YouTube-nya. Nanti anak-anak Bapak yang punya handphone, silakan subscribe, like, comment, share. Mudah dipelajari. Algoritma. Anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini adalah Pernah dengar algoritma? Belum? Kau pernah? Selamat datang Pernah nonton di YouTube ya? Sudah Baik. Sudah siapkah kalian belajar hari ini? Makan Jangan semua ya. lupa untuk mencatat poin penting dari apa yang akan Ibu sampaikan. Mari kita simak video selanjutnya. Asal kata algoritma berasal dari seorang ilmuwan bernama Abu Ja'far Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang ilmuwan Islam yang Dari berasal negeri dari Persia. Kata Persia ya. Ada negaranya yang tidak salah pastikan negaranya. yang kemudian lambat laun menjadi algoritma dan diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Dari algoritma. bahasa Yunani-nya adalah Logika logos. sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang berarti ilmu. Nah, ini Logika gambar Bapak. diartikan Ya. ilmu Ada yang mirip sama Bapak ya? berpikir untuk Ada yang mirip sama Anda? Ada ya? Kemudian bahasa tentang algoritma Ada adalah enggak? ilmu yang Algoritma itu adalah suatu langkah demi langkah yang bersifat logis, ya, bersifat logika. Kalau kita berpikir logika, arti yang bisa dipecahkan masalah, yang bisa kita pikirkan. Ya. agar kita dapat membiasakan diri melakukan suatu perencanaan apabila menyelesaikan suatu masalah. Permasalahan yang diselesaikan. Apa sih rencana kita? Ada masalah apa rencana langkah-langkah kita? Dari langkah demi langkah ini yang bersifat logis, anak-anak bisa memecahkan menggunakan algoritma. Nah, sifatnya dasar tulisan algoritma. Ada awal, ada akhir. Algoritma mempunyai awal dan akhir. Yang kedua, memiliki instruksi yang jelas. Tidak ambigu. Artinya tidak ambigu, harus jelas. Tidak bertele-tele. Dengan tepat sehingga tidak Nah, masukkan inputnya dari awal, titik awal, dan juga ada akhirnya. Ya. Yang keempat, memiliki keluaran atau output yang disebut juga dengan kondisi akhir. Dan yang kelima adalah algoritma harus efektif. Setiap langkah yang sederhana Ingat, dan waktu dalam yang tidak memecahkan masalah itu menggunakan metode algoritma ini tidak boleh bertele-tele, tidak boleh terlalu panjang, singkat, padat, dan jelas, semuanya dirangkumkan langkah demi langkah. Ya. Notasi yang sering Ada digunakan dalam pocatnya, diagram akhirnya. itu ada dua. Yang pertama adalah kalimat deskriptif dan yang kedua adalah dalam bentuk flowchart atau diagram alur. Kalau deskripsi kita menceritakan langkah demi langkahnya
Kalau voucher nanti pakai kotak, ada jenjang, ada lingkaran. Notasi algoritma yang dituliskan dengan kalimat deskriptif. Ini contohnya. Notasi penulisan algoritma Makan. menggunakan bahasa Apa pertama kita? Pertama mulai dulu, Bahasa kemudian cuci tangan, Indonesia. kemudian menyiapkan peralatan, kemudian ambil nasi terus di atas piringnya. Letakkan di atas piringnya. Taruhkan di atas piring. Ibu contohkan algoritma untuk aktivitas makan. Setelah kita taruhkan air minum, membaca yuk. Setelah itu baru makan. Setelah itu perlahan makan, selesai. Pada awalnya adalah mudah, mulai akhirnya selesai. Awalnya apa? Cuci tangan, akhirnya cuci peralatan makan kita. Itu algoritma deskripsi, menceritakan dengan kalimat. Nasi dan menaruhnya di atas piring. 5. Mengambil lauk dan menaruhnya di atas nasi. Yang ke-6 mengambil air minum. Yang ke-7 membaca doa. Yang ke-8 baru mulai aktivitas makan. Setelah selesai yang ke-9 kita akan mencuci peralatan makan. Hasil grafis. Kalau untuk voucher, iya. Lihat wilayah Lambang lingkaran ini adalah mulainya. terdapat Persegi panjang, tiap simbolnya memiliki itu menggunakan beda-beda. voucher. Ingat menggunakan Masalah utamanya voucher, ya. masih sama, yaitu makan. Namun Jadi kalimat itu masukkan dalam kotak, gambar jika kotak ada itu. dalam kalimat deskriptif kita menggunakan paham bahasa tentang natural itu. sehari-hari, dituliskan langkah per langkah. Pada voucher juga sama, dituliskan langkah per langkah, namun dalam bentuk bahkan yang sambung menyambung menjadi satu dari awal hingga akhir. Bentuk dasar algoritma terbagi menjadi Ada tiga sequential, bentuk: sequential, ada pengulangan, pengulangan, dan percabangan. ada percabangan. Sekarang dalam situ videonya. Dari video itu siapa yang ingin bertanya, siapa yang ingin memberikan ajuan tambahan dari video itu, siapa yang bisa? Siapa yang ingin bertanya, silakan. Ya rasa-rasanya ya bingung. Andri, apa rasanya bingung? Coba. Jadi sekarang coba Bapak ingin tanyakan nomor 1 dulu. Kalau kita mau minum, coba jelaskan langkah-langkahnya. Pertama, mulai dulu. Yang kedua, ambil gelasnya. Yang ketiga, isi air. Gitu ya. Jadi ingat ya, ambil gelas, isi air dan minum. Itu langkah-langkah deskripsi algoritma. Kemudian untuk kelompok 2, silakan. Kelompok 2 silakan sebutkan salah satu contoh langkah-langkah untuk mau mandi. Coba silakan Andri. Apa kelompok 2? Pertama mulai dulu. Kemudian ambil handuk. Ya bagus. Terus apalagi kelompok 2? Apalagi coba jelaskan. Silakan, siapa lagi bisa? Ambil handuk, ambil air, kemudian mandi, ambil sabun badan, dan cuci lagi badan, kemudian ambil handuk dan selesai. Ada berapa langkah? 7 langkah. Itu algoritma deskriptif. Algoritma deskripsi atau deskriptif. Kalau umpamanya untuk voucher itu harus pakai awalnya lingkaran, akhirnya juga lingkaran. Kalau langkah di langkah voucher itu menggunakan persegi panjang, ya persegi panjang seperti itu. Nah, sekarang masuk kita tentang yaitu AI atau kecerdasan artifisial. Nah, sebelum itu Bapak ingin memberikan penerangan materinya, silakan Ada ya. sih kata artificial intelligence yang mungkin pernah diucapkan oleh teman, guru, ataupun dosen saat mengajar. Sebenarnya kalian tahu nggak apa definisi dari artificial intelligence? Ternyata kata intelligence sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligo, yang berarti saya paham atau saya mengerti. Berarti saya Intelligence mengerti ini ya. bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. Nah, kalau menurut para ahli, apa
sih artificial intelligence itu? Ini menurut ahli dari John MC Carty. Sebagai bapak AI dunia, artificial intelligence Bapak AI dunia itu adalah ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan mesin yang berperilaku seolah-olah mereka cerdas. Ini adalah Ada mesin seolah-olah cerdas. khusus Apa itu? Seolah-olah. Pasti yang cerdas itu siapa? AI adalah teknik Manusia atau mesin? untuk membuat mesin Manusia. terutama Ingat itu. Jadi yang menggunakan AI itu janganlah kalian nanti anggap itu semuanya menjadi sumber kecerdasan. Tidak. Yang mesin itu adalah yang diciptakan adalah manusia. Makhluk hidup manusia. bertindak layaknya manusia. Ini contohnya. Yang kedua, Ini AI, robot. yaitu sistem yang bisa berpikir seperti Berpikir dia. manusia. Yang ketiga, think rationally, yaitu sistem yang mampu berpikir secara rasional. Dan yang keempat, Ini robotnya. rationally, yaitu Itu sistem dari yang AI mampu bertindak ataupun secara kecerdasan rasional. artifisial. Ada metodenya. Selanjutnya, contoh-contoh artificial intelligence. Di dalam kehidupan kita bagaimana AI itu sebenarnya anak-anak Bapak? Coba perhatikan. Assistant virtual. Keduanya menjadi Google Assistant. Oke Google, tolong carikan saya baju sepak bola warna putih. Pernah seperti itu bicara dengan Google? Itu bagian dari AI anak-anak Bapak. Berfungsi mengenali wajah seseorang yang ada pada postingan foto. Di Facebook pernah nampak wajah-wajah orang? Mengenali wajah itu adalah bagian dari KA ataupun AI. Ya. Pasti pernah saat berselancar di internet tiba-tiba Belanja di online siapa pernah? Coba tanya tangan yang perempuan. Pakai shopping itu bagian dari AI juga. terjadi bukan Ya, paham kan? Bagian dari AI juga. Mulai Jadi dari ingat. kamu sendiri saat kamu melakukan pencarian Google. Yang keempat, autopilot atau self-driving pada mobil listrik. Google Map Bagi bagian kamu dari yang AI. lebih keren dan canggih, Bagian dari AI dan anak-anak Bapak. Jadi kalau kita ingin melangkah ke sana, arah ke tempat suatu tujuan, nah nanti diarahkan menggunakan Google Map. Itulah dia gunaan AI itu. Kira-kira contoh apa lagi yang kalian tahu? Aku contoh lagi, kehidupan kita banyak kan? Nah, itu bagian dari AI-nya. Sekarang Bapak akan memberikan salah satu ice breaking dulu, biar enak. Coba 2 baris lah, kelompok 1 baris, kelompok 2 1 baris. Ya, kita melompat instruksinya kalau Bapak bilang ke kiri melompatnya. Ya, silakan. Sini, masukkan ke jalan. Ini 1 baris. Cepat. Di belakang yang apa? Ya. Pegang kawannya. Sekarang kalau Bapak perintahkan ke kiri, maka lompatnya ke kiri. Kalau ke kanan, maka ke kanan. Ikuti ya. Oke, baik, paham? Dengarkan instruksi perintahnya. Sekarang dengarkan. Bentar dulu. Dengarkan perintah Bapak. Sampai kompak kelompok 1 2. Ke kiri. Kiri, ingat kiri mana lompat kiri. Ke kanan. Ke depan. Ke belakang. Lawan katanya. Ke kanan. Ke kanan. Kalau itu kena kan. Ke depan. Ya. Ke belakang. Ya, coba tepuk tangan dulu ya. Tepuk semangat. Nah, setelah kita stretching,
algoritma dan KA-nya. KA dan juga coding. Ingat lagi, algoritma tadi apa? Memecahkan masalah langkah demi langkah. Dapat berikan contoh kehidupan sehari-hari. Kelompok 2 contohnya mandi, kelompok yang pertama ada contohnya minum. Pintar. Nah, kemudian contoh AI dalam kehidupan apa tadi? Seperti menggunakan Google, menggunakan AI, ya seperti itu, ingat ya. Nah, sekarang kita akan langsung memberikan contoh programnya menggunakan yaitu PictoBlock. Nah, PictoBlock. Oke, sebelum itu coba buka Chromebook-nya. Masing-masing sudah terkonek tadi? Sudah terkonek? Oke, terkonek internet. Semuanya sudah terkonek internet semuanya kan? Oke, perhatikan ke depan. Buka PictoBlock. Nah, Bapak contohkan PictoBlock itu dengan apa? Bentar. Oke, kita buka PictoBlock dulu ya. Bagaimana sih contohnya dalam memperkenalkan atau konsepnya KA dan juga coding PictoBlock blok AI. Maka online ya, pasti juga ini. Ini dia. Dah, buka di Google-nya, klik di PictoBlock semuanya dah. Dah. Sudah ada tampilannya Scriptopedia seperti ini? Oke. Scriptopedia dah tampilkan itu. Oke. Ada yang tampilan seperti ini PictoBlock-nya? Nah, ini plotting dulu, tunggu dulu. Jaringan ya, dengan jaringan. Silakan. Siapa? Belum? Ada temannya ini sudah tampil. Oh, pintar, tampil. Tunggu dulu ya. Ini langsung kita buat klik sini. Tunggu dulu ya, jangan siapkan dulu. Tunggu dulu. Ikon. Ya bagus. Ini dulu login lagi. Pak, dihapuskan dulu. Nah, coba di si Tobinya. Ya. Nah, nanti nanti baru ya. Itu lah. Sekarang ada yang tampilan seperti ini, kita pilih X-nya umur 7, kita seperti bermain dengan puzzle, ya. Seperti ini. Kita skip dulu. Nah, ya ada shifting ini ada di sana. Perhatikan shift ada sini. Ada. Sekarang shifting ini kita klik. Klik. Ada yang anak akunnya situ langsung. Kalau pernah coba pakai tombolnya klik shifting ini udah. Ini gambar. Ya itu sudah masuk tadi coba. Ini dekat. Nah, masuk. Masuk. Ah, isi datanya nih. Nah. Ini tadi. Yang seperti ini registrasi dulu. Oke. Nah, udah dulu ya. Yang berhasil tambah sikin ini kita tidak langsung sikinnya. Langsung sikinnya, oke? Oke. Tunggu dulu. Yang berhasil seperti ini. Yang berhasil seperti ini ya. Udah, paham? Berhasil seperti ini. Pokoknya ada putih di sana. Itu berhasil. Ini udah berhasil. Oke, berhasil. Oke. Berhasil juga. Ini belum lagi. Ini skinnya. Tolong kawannya Arica. Nah, itu kan berhasil Arica. Kembalikan. Oke, udah stop. Stop. Oke, berhasil. Tolong kawannya ya. Berkompak ya, kelompoknya kan. Langsung kelompok. Langsung ulangi lagi ya. Dah? Sampai di situ tolong yang berhasil seperti ini kita klikkan ataupun kita arahkan kursor ini
gambar bola dunia ini. Klik satu kali. Ada tampilan seperti itu. Kita klik huruf I tombol keyboardnya. Terus cari Indonesia. Cari I, klik terus I-nya sampai jumpa Indonesia. Sampai jumpa Indonesia. Coba dicari ke bawah negara Indonesia-nya. Ada? Ada jumpa Indonesia-nya? Ada jumpa Indonesia? Siapa yang berjumpa Indonesia? Coba siapa lagi yang belum bisa berhasil Indonesia? Indonesia ada Indonesia buat English lagi ya. Cari negara Indonesia. Indonesia pasti ada kok. Coba. Tidak ada English. Kamu punya bapak ada Indonesia nya. English kok ya. Ada? Ada berubah? Bahasa Indonesia ada? Ada Indonesia? Ya bagus, berhasil. Berhasil, oke. Indonesia, oke berhasil. Oke. Masih klik sini dulu. Coba dulu. Ini untuk ini. Sini. Ada gimana ini? Ini siapa deh? Arsa kan? Arsa. Yang sini masukkan. Ini Arsa 25, Arsa 2025. Ini Arsa 25 ya. Ada Indonesia? Ada Indonesia? Ayo, Indonesia gimana? Ya, itu. Karena aku jawab Pak Indonesia, nanti Pak kasih tahu kabar kita, kasih tahu kan kata-kata pemerintah. Sekarang, ya, bisa kita lanjut? Sekarang kita akan mencoba. Dan berikutnya langsung kita praktekkan. Nah, kelompoknya kelompok 1 udah ada, kelompok 2 ada. Coba sebelum kita praktek, Bapak mau lihat dulu mana ya kelompok 1 dulu. Coba kelompok 1 ya tampilkan. Jackson semangat. Ya, Jackson 10%. Jackson 50%. Jackson 100%. Nah, boleh. Silakan kelompok 2 sama dengan yang kelompok 1 untuk biayanya. Lanjut. Jackson 50%. Jackson 100%. Oke, baru tepuk tangan untuk kita semua. Mana semangat kelompok 1? Kelompok 2 semangatnya. Baik. Nah, sekarang perhatikan, kita akan membuat salah satu penerapan konsep algoritma langkah demi langkah. Ini salah satu website picktoblog.ai yang Bapak katakan di awal materi tadi kan. Nah, itu dia penerapannya. Salah satu kita gunakan dan juga yang menggunakan strike. Nah, kita membuat gerakan si tubi ini menjadi orang seakan-akan berjalan dia. Sekarang kita ganti, perhatikan. Semua perhatikan coba. Ini dihapus, tubinya dihapus. Kemudian klik gambar meong ini satu kali. Pilih John. John semuanya ya. John, klik satu kali. Dah muncul. Kemudian kita ganti background John ini kan putih nih. Kita ganti samping meong itu klik satu kali. Oke. Kita pilih yaitu pantai Beach Rio. Ada Beach Rio? Ada Beach Rio? Bantu kawannya. Ada Beach Rio? Atau Beach Malibu? Beach Malibu ada? Klik satu kali. Ya. Baik, ya. Beach Malibu di atas Harica. Ada? Oke. Sekarang kita akan buat langkah
bedakah puzzle-nya? Coba aku dekat dengan si Dr. biar saling bantu. Ya. Dah, perhatikan ke depan si semuanya udah? Siapin, silakan perhatikan ke depan. Pertama kita klik tentang warna kuning event. Semuanya bahasa Indonesia? Kejadian ya. Kejadian. Klik yang ada benderanya. Ketika bendera hijau diklik, alihkan ke kanan. Ya. Sudah? Kemudian tentu kita cari kontrolnya. Di bawah event kontrolnya. Udah? Udah semuanya? Ada bacaan selamanya? Selama ada? Forever? Iya kan? Baik, kita tautkan ke sini. Paham? Kemudian kita cari yaitu sensor. Kita cari motion ataupun gerakan paling atas. Gerakan paling atas. Udah? Coba ajar kawannya, silakan. Ajar kawannya. Kemudian cari move ataupun pindah gerak 10 langkah. Ada? Masukkan di bawah forever. Di bawah forever. Silakan. Sampai situ paham? Ajar kawannya. Kemudian carikan gerakannya. Jika di pinggir pantulkan. Ada nampak? Jika di pinggir pantulkan. Cari ke bawah. Jika di pinggir pantulkan. Nah, di bawah. Nah, ada? Ditarik bawah. Kemudian sambungkan di bawah yang biru itu. Yang di bawah gerakan 10 langkah. Oke? Sudah? Kemudian cari atur gaya rotasi. Atur gaya rotasi. Dari kiri ke kanan. Di bawah yang tadi itu, yang bawah pantulkan tadi. Paham? Sudah berhasil? Sudah? Sudah? Kemudian kita cari lagi yaitu kontrol. Kontrol lagi di bawah event. Kontrol bawah event, oke? Bawah event, oke? Mata bawah event. Coba cari yaitu 0,1 menunggu wait atau tunggu 0,1 detik. Nah, coba diperhatikan. Paling atas di bawah yang biru, klikkan. Rubah 1 ini menjadi 0,0.1. 0.1. Paham? Jadi 0.1. Dah? Coba. Ada yang belum berhasil? Kita masih simulasi lagi. Nih. Tunggu 1 detik. Nah, tunggu 1 detik nih. Ya kan? Nah, rubah nih 0,1. Oke, ada? Rubah tuh. Klik ke angka 1 nih. Klik 0,1. Sudah? Berhasil? On saat dulu. Atur gayanya. Di bawah ini ya, di bawah ini. Atur gaya. Nah, ini dia. Nah, ini masuknya ke sini. Ya. Kemudian ambil lagi di bawahnya itu warna kuning. Ini. Warna kuning, oke? Nah, coba ajaran Afi ke adik ya, ke kawan-kawannya. Nah, dan terakhir kan? Terakhir kita pindahkan ini yaitu warna ungu, tampilkan lock. Oke, dan yang berhasil semuanya? Nah, sekarang kita coba lanjutkan bagaimana cara mencobanya Pak, hasil konsep
si algoritma tersebut menggunakan Pictoblock.ai, inilah salah satu contohnya. Seperti kita menggunakan permainan puzzle. Pernah bermain puzzle? Pernah. Oke. Nah, ini contohnya. Menyambung langkah demi langkah. Nah, sekarang kita coba jam ini. Bagaimana menggerakkan jam ini? Kita arahkan ini. Coba perhatikan semuanya. Klik gambar bendera ini. Bagaimana berjalan jamnya? Jalan. Berjalan? Oke, mantap. Nah, yang punya bapak kok seperti pocong? Nah, ini kan seperti pocong nggak melangkah kakinya kan? Mustahil bagaimana klik tombol yang merah ini? Nah, supaya kaki jam itu bergerak langkah demi langkah, maka kita tambah lagi puzzle-nya itu warna ungu. Apa tadi Bapak katakan? Kostum berikutnya. Kostum berikutnya. Nah, cari kostum berikutnya. Coba. Cari. Next kostum. Kalau Bapak bahasa Inggrisnya next kostum, terlihat kostum berikutnya di bawah 0,1 detik ataupun wait 0,1 second. Nah, sekarang kita coba. Dan berhasilnya Bapak kan tangannya bergerak, kakinya bergerak. Iya kan? Ada yang berhasil? Nomor 2 berhasil? Oke, tepuk tangan untuk kita dulu. Mana semangatnya kelompok 1? Nomor 2 mana semangatnya? Biasa. Nah, dari konsepsi, dari penjelasan algoritma yang kita terapkan, kita implementasikan menggunakan Pictoblock.ai ini, kira-kira siapa yang ingin bertanya? Coba, yang punya kendala siapa? Yang kurang paham siapa? Silakan. Apa pertanyaannya? Apa tuh? Bagaimana untuk apa nih? Masukkan ini, memasukkan yang warna ungu ini dia. Berarti mana? Tampilan. Tampilan ini. Kostum berikutnya. Dari algoritma ini harus tahu ya. Baik, algoritma ini harus tahu ya. Langkah demi langkah nanti penyelesaian masalahnya. Masalahnya apa tadi? Bagaimana si jam ini bisa berjalan menggunakan Pictoblock.ai. Itu untuk yaitu penerapan algoritmanya. Kira-kira paham semuanya? Nomor 2 paham? Nah, sekarang kita masuk penerapan tentang yaitu coding ataupun kecerdasan artifisialnya. Kita lanjut tentang codingnya. Bagaimana untuk AA-nya ataupun kecerdasan artifisialnya? Bapak bagikan tugasnya LKPD ya, LKPD kelompok. Nah, Bapak bagikan LKPD kelompoknya, lembar kerja peserta didik untuk kelompok ya. Ini kelompok 1. Nah, ini kelompok 2. Dan kerjasamanya harus dinilai nanti, kerjasama nilai. Nah, untuk kelompoknya, penilaiannya pertama yaitu langkah demi langkahnya dinilai. Kemudian hasil proyeknya dinilai. Kita kan menggunakan metode PJBL ya. Itu dinilai. Kemudian nanti kelompok yang terbaik Bapak kasih hadiah nanti doorpress nanti kan. Yang siswa yang bagus juga dia kasih hadiah doorpress. 1 perempuan, 1 laki-laki. Nah, bagaimana tugasnya? Tugasnya adalah yaitu membuat sistem mendeteksi wajah. Sistem mendeteksi wajah. Sistem mendeteksi wajah ini bagaimana? Menggunakan Pictoblock juga. Bagaimana caranya? Maka coba anak-anak Bapak cari yaitu tentang artificial intelligence. Nah, ini kan? Ini. Yang coba baca dulu LKPD dulu. Baca dulu perintahnya dulu ya. Baca perintahnya membuat
yaitu pendeteksi wajah. Oke, sudah dibaca? Berarti membuat aplikasi AI-nya ataupun kecerdasan artifisialnya yaitu pendeteksi wajah. Nah, sekarang untuk membuat lembaran baru, coba perhatikan. Kita hapus, kita buat klik file. Ada berkas, ada nampak berkas. Kemudian baru ada, yes kan? Ada bentuk seperti ini. Klik umur 7 tahun. 7 tahun di kolom. Ini. Blok, pilih blok. Pilih blok. Ada kenalan lebih. Berkas baru, yes kan? Nah, oke. Pilih blok. Dah berhasil. Sekarang seperti kembali ke awal tubi lagi. Nah, untuk mendeteksi wajah, ya itu kalian berdiskusi. Bagaimana caranya? Kalian harus tentunya berdiskusi dengan kawan-kawannya. Apa langkah pertamanya? Maka langkah pertamanya Bapak kasihkan bocoran untuk AI menggunakan TikTok Blog ini, yaitu klik di sudut bawah kiri layar laptopnya, ekstensi. Ada face detection, wajah pendeteksi, klik 1 kali. Kemudian hold your horse, ada? Berhasil ada? Nggak bisa? Oke, tunggu dulu. Ada yang bisa? Oke, apa kendalanya? Coba diskusi dulu kawan-kawannya. Ada yang bisa? Tunggu dulu. Please wait. Nanti suruh tunggu. Yang dah berhasil bilang seperti apa? Coba, tunggu dulu ya. Keren. Coba dihapus tubinya. Tunggu, ini masih menunggu proses sama dengan apa? Itu udah berhasil ya Pak. Tunggu dulu. Oke, tunggu dulu ya. Hapus tubinya. Mantap. Pintar nak Bapak nih ya. Pintar. Oke. Hapus tubinya. Mana semangatnya kelompok 1? Bagus, luar biasa. Mana semangatnya kelompok 2? Kurang kencang. Mana kelompok 2 semangatnya? Kelompok 2 belum sarapan kayaknya nih. Nah, sekarang jangan seperti ini. Kembalikan lagi. Coba dihapus tubinya. Nah, dihapus tubinya. Sekarang silahkan mencari codingnya untuk artificial intelligence AI-nya ataupun kecerdasan artifisialnya untuk mendeteksi wajahnya. Mana tadi? Nah, sekarang satu kelompok itu minimal harus berhasil dan satu orang perwakilan kelompok tampil presentasi prepan dan hasilnya.
Kalau bisa semuanya mempraktekkan ya di laptop masing-masing, jangan satu laptop saja terfokus, semuanya dipraktekkan. Jadi yang berhasil itu yang akan mewakili kelompoknya presentasi ke depan. Paham? Ya? Ya, paham? Oke, paham? Ya, coba terus ya, harus diskusi sama kawannya ya. Apa akan nilai ya? Bapak akan nilai penilaian kita. Bapak akan nilai kelompok satu. Tengok warna-warnanya. Kelompok satu, apa nama kelompok satunya? Nama kelompoknya berarti? Kelompok apa? Kelompok KA lah ya. KA kelompoknya. Nama kelompok siapa tadi? KA ya. Ya, sudah. Forever artinya selamanya. Jika tidak ada. Bapak akan nilai kekompakan kelompoknya, hasil proyeknya, kelompok 2 coding ya, nama kelompoknya kelompok 1 KA ya. Siapa namanya? Bilkis, Zahra, siapa lagi? Arafi, Ikrom, Busro. Ya. Kalau kontek ikut apa Pak? Untuk energi buka. Di gerakan. Untuk itu gerakan. Untuk gerakan. Berapa menit lagi? Nanti Bapak kasih waktu 10 menit lagi. Oke. Hah? Mana? Go to X. Nah, cari tengok gerakan. Tengok apa? Tengok bentuk.
Ada yang apa? Yang berhasil? Yang berhasil? Oke, terima kasih.
Ya, salah kelompok. Bentar ya, tunggu kawan dulu, masih ada waktu lagi, 2 menit lagi. Nah, coba persilakan kelompok 1 untuk tampil ke depan presentasi dulu. Coba perhatikan nomor 2. Yang lain silakan kerja. Yang lain perhatikan. Salam itu dulu. Kemudian kami dari kelompok 1, dari kelompok apa nih? KA kan akan mengambil hasil deteksi bacakan ini. Ya. Deteksi. Ya. Tetap tenang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KA Ya. Akan menampilkan akan menampilkan hasil presentasi kami, hasil presentasi kami, hasil proyek kami hasil proyek kami melalui presentasi ini. melalui Presentasi presentasi ini. Inilah hasilnya Inilah hasil dari kelompok kami kami mendeteksi wajah. wajah. Silahkan baca ikram depannya. Akan dibacakan oleh AI. Akan dibacakan oleh AI. AI. Kalau wajah sedih nampak, wajah yang marah pun nampak hasilnya seperti itu. Silakan depan. Depan ya. Coba perhatikan. Coba wajah ikram coba senyum. Nanti pasti dia senyum artinya smile hasil gambarnya. Kalau marah coba marah, wajah marah. Pandai. Ketawa. Ya. Dah. Tepuk tangan untuk kelompok KA dulu. Kelompok kedua silakan maju Ica. Atau ini sudah berhasil? Ica. Ayah si Andri lah. Silakan Andri sama si kalau si siapa? Iqbal. Masuk ke Pak. Jangan. Coba selanjutnya. Coba nomor 1 perhatikan dulu. Nomor 1 perhatikan. Coba perhatikan. Silakan. Sekarang ini. Nah. Coba perhatikan dulu berapa? Nomor 1 mana semangat dong? Nomor 2 mana semangat dong? Ini ada. Nomor 2 mana semangat dong? Oke. Nah, ini dia hasil kelompok 2. Kami akan menampilkan hasilnya. Kami dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Nah, ini hasil kelompok proyek kami. Dari kelompok coding. Nah, silakan Pak ke depan. Depan tengok wajahnya dari kamera. Coba Iqbal. Ini menampilkan hasilnya. Tampak kan hasilnya? Kalau kita Iqbal senyum, dia akan tampilkan wajah smile. Dikatakannya smile. Kalau marah nanti nangis dia cry. Nampak tidak cry-nya, nangis wajahnya. Dari hasil aplikasinya ya. Dalam penerapan kecerdasan artifisial. Nah, beri tepuk tangan
untuk kelompok 2. Tadi ahli pembelajaran kita tentang coding dan KA itu sudah kita praktekkan menggunakan salah satunya yaitu aplikasi Picktoblog ya. Kira-kira siapa yang ingin menambahkan materi ataupun yang ingin bertanya silahkan. Yang ingin bertanya dulu, kelompok 2 ada yang bertanya? Iya, Pak. Silakan, Igor. Apakah ada aplikasi dalam belajar Pak kan? Misalnya dalam Pak algoritma selain Picktoblog? Oh, dengarkan kelompok 1, dengarkan kelompok 2. Apakah ada aplikasi lain selain Picktoblog dalam penerapan algoritma itu ataupun penerapan kecerdasan artifisial itu dalam praktikumnya? Ada. Apa itu? Ada Strike, ada Broccoli. Ingat ya, ada masih banyak lagi. Yang paling mudah Picktoblog, Strike dan Broccoli dan macam-macam. Tapi yang kita pakai hari ini adalah menggunakan Picktoblog. Nah, begitu ibaratnya, paham kan? Paham? Oke. Siapa yang menambahkan materi ini bisa? Yang menambahkan siapa? Kelompok 1 coba. Siapa yang bisa menambahkan? Silakan, Azara. Bacakan apa yang ingin ditambahkan? Bapak Sikrom apa? Ada diskusi kan nampaknya pengalaman ilmu yang didapatkan hari ini ingin menambahkan materinya. Silakan. Pemahamannya apa pemahaman kelompok 1 coba baca mikro dan diskusikan. Saya ingin mempresentasikan arti manusia. Ya, silakan. Adalah mesin membaca dan menyelesaikan selalu. Berarti makna kelompok 1 yang disampaikan kepada kelompok 2, pemahaman materi hari ini coba dengarkan. Artinya dalam kecerdasan artifisial itu adalah bagian dari machine learning yang membaca masalah dan menyelesaikan masalah dengan beberapa langkah. Tapi pada sesungguhnya bahwa dapat Bapak simpulkan pelajaran hari ini, kecerdasan artifisial itu AI itu pada sesungguhnya yang cerdas itu adalah penciptanya. Ya, siapa penciptanya AI itu? Manusia. Jadi AI itu bukanlah dia cerdas, bukanlah kita bodoh, tapi AI itu yang diciptakan oleh manusia, tapi manusia yang paling cerdas. Jangan beranggapan anak apa semua yang masalah itu dapat diselesaikan oleh AI, tidak. Tapi itu adalah suatu masalah usaha, ya, usaha dalam menyelesaikan masalah. Salah satu alat untuk menyelesaikan masalah yang disebut dengan AI itu. Sementara algoritma itu dalam kehidupan sehari-hari tak mesti kita berpikir komputer itu adalah membuat program, membuat aplikasi, tidak. Dalam kehidupan sehari-hari langkah demi langkah, mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, beraktivitas tidur lagi, itu langkah demi langkah, step by step itu bagian dari algoritma. Algoritma itu juga bagian dari ilmunya komputer. Tadi anggapan ilmu komputer itu sudah tidak, membuat coding itu tidak. Artinya kita konsepnya bagaimana dengan sebuah sampah, bagaimana yang kita lakukan? Bisa kita gunakan daur ulang seperti apa? Dengan sebuah masalah kita bisa menyelesaikan masalah itu demi masalah, ya. Dengan langkah-langkah, ada masalah demi masalah kita selesaikan dengan langkah demi langkah. Paham? Itu kesimpulannya. Kemudian sebelum Bapak tutup materi hari ini, kita akan coba ice breaking dulu. Ice breaking dulu ya. Ice breaking. Coba berdiri semuanya stand up. Berdiri semuanya. Tahu kan kemudian bagaimana tempo 1. Nanti ingat ya. Siapa nanti ingat ya. Tempo 2 ingat ya. Oke. Bapak praktek lagi tak perlu. Tak perlu. Paham kan? Pada pertemuan kemarin sudah ada ice breakingnya kan? Oke. Sekarang kita coba tempo 1. Tempo 2. Tempo 3. Tempo 1. Oke, dah cukup luar biasa. Tepuk tangan untuk Ismail. Dengan speaking yang tema sebelumnya. Nah, sekarang sebelum kita tutup materi hari ini, pelajaran yang akan datang
kita akan belajar tentang yaitu masalah sistem komputer ya. Sistem komputer kita bahas lagi sistem komputer pada minggu yang akan datang. Paham? Oke. Nah, sebelum itu coba dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kegiatan pembelajaran hari ini sangat bermakna. Kita dapat menyelesaikan masalah dengan langkah demi langkah dari yang terbesar ke kecil. Kemudian kita pada hari ini paham bahwa KA, kecerdasan artifisial, dan juga coding itu adalah penciptaan manusia. Yang cerdas itu adalah manusia, dan kita bisa membentuk dan membuat menyelesaikan masalah dengan data-data yang dimasukkan di proses. Baik, sekarang kita berdoa untuk pelajaran hari ini. Sebelum itu sama-sama kita mengucapkan syukur, ucap alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk doa oleh ketua kelas ini. Doa dulu, doa selesai belajar. Silakan. Selesai belajar. Kecerdasan artifisial atau KA ataupun pelajaran tentang coding ya. Bisa menggunakan Sprite, bisa menggunakan Python. Terima kasih semuanya. Bapak Andri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.